Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Ketemu lagi bersama Kak Neneng dan hari ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal tryout untuk mata pelajaran IPS kelas 8. Yuk kita langsung simak saja pembahasan soal tryout IPS untuk kelas 8 kita kali ini. Kak Neneng izin share screen ya terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Pernyataan yang paling tepat yang mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan adalah apa nih? Apakah A adanya kelebihan devisa negara, B adanya permintaan dan penawaran akan produk tertentu, C adanya masyarakat yang terkena penyakit busung lapar, apakah D adanya kelebihan produksi barang dan jasa? Ya, betul. Jawabannya adalah yang B, adanya permintaan dan penawaran akan produk tertentu. Maka akan terjadilah aktivitas perdagangan. Tuh ya. Oke, soal nomor dua. Berikut ini merupakan beberapa kebijakan pemerintah. Oke, yang pertama, memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Kedua, keadaan pasar luar negeri. Tiga, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang keempat, keuletan transport eksportir untuk menangkap peluang pasar. Yang kelima, membuat perjanjian dagang internasional. Dan keenam, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Yang termasuk kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor adalah yang mana nih? Ya, jawabannya yang B ya, satu, tiga, dan lima. Jadi memberikan kemudahan kepada para produsen untuk mengekspor barangnya. Lalu yang ketiga menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Lalu yang kelima membuat perjanjian dagang internasional. Gitu ya, itu termasuk kebijakan pemerintah untuk mendorong kegiatan ekspor. Nah, apa itu ekspor? Nah, ekspor itu adalah kita menjual barang dari produk dalam negeri ke luar negeri, gitu ya. Kalau impor, kita membeli barang dari luar, gitu ya, untuk dibeli ke dalam negeri, gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor tiga. Semangat untuk membangun kembali kejayaan bangsa Eropa dengan menaklukkan bangsa-bangsa lain merupakan pendorong kedatangan bangsa Eropa dari faktor apa? Apakah good, gold, gospel, atau glory? Menaklukkan bangsa lain merupakan pendorong kedatangan bangsa Eropa dari faktor yang de glory ya. Jadi bangsa Eropa itu dia melakukan penjelajahan ke apa ke dunia luar ke ke menjelajahi samudra gitu ya. Sebetulnya ada tiga misinya, 3G disebutnya, gold, glory, dan gospel. Gold adalah mencari kekayaan, ya, cari emas gitu ya, kekayaan. Glory itu adalah mencari kejayaan, ya, membangun kejayaan. Jadi sebagaimana dia mempunyai daerah-daerah atau negara-negara yang menjadi jajahannya gitu ya, itu menjadi sebuah kejayaan bagi bangsa Eropa pada saat itu. Dan gospel adalah untuk menyebarkan agama gitu ya. Oke, kita sekarang ke soal nomor 4. Peter Booth mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta. Hal yang menjadi alasan utama pemindahan tersebut adalah titik-titik. Nah, kenapa nih? Asalnya di Ambon terus dipindahkan ke Jakarta. Ya, betul. Karena Jawa ini lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan gitu ya. Jadi banyak apa dulu kapal-kapal ya dari negara itu transit di daerah Pulau Jawa gitu sehingga kota Jakarta ini dianggap lebih strategis gitu ya sebagai tempat pusat VOC gitu. Oke, kita ke soal nomor 5. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan. Akibat apa nih? Iya, jadi mereka itu dulu sangat-sangat terkuras ya biayanya gitu ya, karena menghadapi perang Diponegoro ya. Jadi apa namanya untuk menutupi keuangan negara yang Belanda pada saat itu yang istilahnya habis-habisan karena sudah ini oleh apa Pangeran Diponegoro gitu ya, terjadi perang Diponegoro itu, maka Van den Bos menerapkan sistem tanam paksa agar bisa mendapatkan uang yang banyak untuk menutupi kesulitan keuangannya.
Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Nomor 6, Snokhugroentje atau Snokhugroentje memberikan saran-saran kepada Belanda mengenai cara mengalahkan orang Aceh. Menurut Hugronya, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh itu tidak akan pernah menyerah. Karena jiwa jihad orang Aceh sangat tinggi. Menurut Snug Hugronya, taktik yang paling adalah dengan mengadu domba antara golongan, golongan apa nih? Ya, betul, golongan ule balang atau bangsawan dengan kaum ulama. Jadi mereka mengadu domba, ya, kaum bangsawan dengan kaum ulama. Nah, maka terjadilah perpecahan. Ya. Oke, kita ke soal nomor 7. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Nomor 1, perluasan pendidikan. Kedua, kemenangan Jepang atas Rusia. Yang ketiga, timbulnya gerakan nasional di berbagai negara. Yang keempat, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Ataukah lima, rasa senasib sepenanggungan. Dari pernyataan di atas yang merupakan faktor pendorong pergerakan nasional yang berasal dari dalam, ditunjukkan pada nomor yang mana adik-adik? Ya, nomor 1, ya, perluasan pendidikan. 4, karena kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Lalu 5, rasa senasib seberanggungan. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita langsung ke soal nomor 8 nih. Douwe Dekker adalah seorang keturunan Belanda, tetapi dalam perjuangannya ternyata menjadi pelopor pendirian partai politik pada tahun 1912. Partai yang didirikan bersama Cipta Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat ini adalah, oke, apa namanya? Ya betul, yang B Indische Partij ya. Atau apa namanya? Douwe Dekker, ya, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat ini lebih dikenal dengan sebutan tiga serangkai ya. Jadi mereka yang mendirikan partai Indische Partij, Partai Pergerakan Nasional, salah satu partai pergerakan nasional. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 9. Perhatikan tabel organisasi bentukan Jepang berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, yang termasuk organisasi semi militer bentukan Jepang adalah yang mana? Oke, jawabannya yang B ya. A1 itu berarti Seinindan, B2 itu Keibodan, lalu A3 itu Fujinkai, dan B3 adalah Gokukutai. Ya, jadi itu adalah organisasi-organisasi semi militer bentukan Jepang. Oke, sekarang kita ke soal terakhir, soal nomor 10. Sistem persawahan terasering dapat dilakukan di daerah yang seperti apa nih? Adik-adik sudah pernah melihat sistem persawahan terasering ya, yang seperti berundak-undak gitu. Nah, itu adalah sistem persawahan yang dapat dilakukan di daerah pegunungan ya, karena kan apa? Dari atas ke bawah gitu ya. Jadi berundak-undak seperti itu harus di pegunungan gitu ya. Oke deh, ternyata sudah semuanya ya adik-adik kita bahas soal IPS untuk kelas 8. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya yang kita bahas hari ini. Dan semakin mempersiapkan adik-adik untuk belajar menghadapi PLT-nya. Kalau misalnya masih butuh penjelasan lainnya, bisa bergabung bersama kita di Komuba untuk belajar bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.